Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyajikan beberapa hal tentang berkaitan dengan masalah-masalah komputer, terutama penyebab komputer lemot. Ya, sebenarnya masih banyak lagi di sini, tapi saya rangkum aja menjadi di sini ada penyebab komputer lemot itu ada beberapa hal. Ya, untuk tips-tipsnya juga untuk mempercepat kinerja laptop, khususnya pada Windows ya. Penyebab komputer lemot itu yang pertama di sini disebutkan terlalu banyak program startup. Nah, ini gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya teman-teman bisa Windows plus R, tekan Windows terus R. Nah, dia akan masuk seperti ini, atau bisa dari sini klik run. Nah, kemudian ketik msconfig. Nah, kita akan melihat. Bisa juga sih dari nah di sini langsung ke startup, open task manager, lewat task manager juga bisa. Nah, dia akan kelihatan di sini program yang enable apa. Nah, ini klik kanan disable. Ini saat komputer hidup dia akan running, jadi akan langsung running, nanti langsung muncul. Nah, makanya ini perlu di disable supaya apa, ketika komputer running dia tidak langsung jalan, atau aplikasinya menunggu kita klik dulu agar jalan. Setelah itu kalau sudah kita di disable, nah habis itu kita close. Bisa juga kita lewat, cara bukanya lewat sini ya, klik kanan biasanya di sini task manager, kemudian startup. Kalau untuk Windows 10 langsung, kalau untuk Windows 7 biasanya msconfig di sini baru masuk. Oke, yang pertama sudah ini. Sekarang yang kedua, terlalu banyak program yang diinstal. Nah, yang pertama harus diperhatikan apa, kita kalau dalam ngecek performa kinerja PC yang harus kita lakukan adalah kita cek text manager, kita lihat performanya ya, lemotnya karena apa. Nah, ini terus ini yang pertama tadi ya. Ini di sini CPU cuma 8%. Oh, berarti nggak berat dong. Memori di sini 70%, RAM 70%, hard disk 0%. Kita tunggu sampai sini. Kiranya dia masih segini berarti stabil. Kalau ini udah CPU misalkan udah 100 atau 70, 80, ini 80, ini 80, ini udah agak berat biasanya, agak lemot. Oke, langsung saja. Kalau ini agak berat, kita bisa cek di sini program mana yang kiranya besar, kita bisa berhentikan. Oke, yang kedua yaitu terlalu banyak program yang diinstal. Nah, kita bisa uninstall program. Caranya ini teman-teman sudah pada tahu. Saya ngasih gambaran, masuk control panel, kemudian kita pilih di sini by kategori ya, jangan ledger icon. Bisa juga ini, cuman tampilannya nanti gede. Pakai yang uninstall, kemudian cari program yang kiranya nggak dipakai, kita uninstall. Oke, langsung saja yang ketiga yaitu terlalu banyak sampah yang tidak dibersihkan. Sampah itu yang tidak dibersihkan, kita bisa dicari folder di temp. Ini memori yang tidak digunakan ya, atau sampah ya, ini di temp nih, app data. Kalau kita buka di user, di Lenovo app data local temp. Nah, di sini ini bisa Ctrl A delete ya. Case atau dari kita yang buka aplikasi itu ngambil di sini. Nah, oke, sudah siklonya di sini kita baru bersihkan ya. Oke, kita baru bersihkan. Yang ketiga, yang keempat yaitu terserang virus malware. Terserang virus malware. Nah, kalau terserang virus kita ngelihatnya sama di kok bisa ya kita tahu dia komputer terserang virus lemot gitu. Nah, kita biasanya kalau udah virusnya itu udah menjalarnya, udah virusnya emang virus yang bahaya, dia itu file kayak gini, ini bisa berubah ini nama filenya ya, kayak file-file gini bisa berubah nama filenya. Cuman karena kalau virusnya biasanya virus-virus kecil atau yang hanya sampah aja atau membuat lemot, itu biasanya di task manager juga kelihatan di sini, atau bisa ke startup, misalkan update checker ini nih. Nah, kita misalkan di startup, nah kita lihat di prosesnya. Yang biasa sama Windows apa gitu, yang tidak biasa apa yang ada di Windows. Nah,
runtime broker ini apa, ini entak saja. Yang prosesnya gede nih kok jalan terus biasanya kayak gitu. Nanti kita akan buat tutorial ke bagaimana cara menghapus virus ya. Oke, yang selanjutnya yaitu kelima, hard disk perlu di defrag. Nah, ini biasanya defrag itu untuk menyusun file-file tadi yang file-file apa ya, menyusun kembali atau merapikan lah gitu. Ini seperti itu pakai defrag. Bisa ketik di sini defrag ya. Nah, ini perlu dianalisa, di optimize. Oke, yang selanjutnya yaitu hard disk terlalu penuh. Biasanya penyebab lemot itu hard disk juga terlalu penuh. Apalagi kadang-kadang ada yang naruh data itu di sistem C, di C, bisa di dokumen, di download. Nah, ini hal-hal semacam ini di backdoor kita tahu di C mana, di sini. Nah, kayak di C ini, di seperti ini, kadang ada yang naruh di sini. Nah, ini harus dipindah karena kenapa? Akan mengganggu proses jalannya sistem. Jadi yang kiranya nggak perlu nih, seperti ini nggak perlu, kita delete aja nggak apa-apa. Tapi hati-hati dalam mendelete di sistem ya. Kadang-kadang kita nggak tahu itu file yang memang penting kita delete. Nah, akhirnya Windows kita rusak, diinstal ulang lagi. Nah, itu harus berhati-hati. Kemudian ya yang sederhana aja di download lah, biasanya di dokumen, kemudian di picture, di musik, video, libraries. Nah, ini kalau misalkan banyak dipindahin ke D supaya nggak mengganggu jalannya sistem. Oke, yang selanjutnya nih, kita kapasitas RAM kurang ya, tentu saja ya itu mempengaruhi ini komputer jadi lemot ya, PC atau laptop jadi lemot. Kita bisa melihat RAM-nya di sini, klik kanan properties, dia nanti akan nampil dia seperti ini, dia akan kelihatan prosesor RAM di sini 8 GB. Tuh 8 GB udah lumayan dibanding 2 GB itu lemot. Mungkin kalau dulu ya lebih lemot lah teman-teman dulu. Sekarang udah banyak pakai SSD harddisknya tuh ya. Tuh, yang kemudian spesifik komputer tidak memadai. Spesifiknya tidak memadai artinya ya tadi RAM bisa di bawah 2 GB atau 2 GB itu masih tergantung pemakaian. Misalkan banyak aplikasi yang diinstal ya itu akan mempengaruhi kinerja, akan lemot. Kemudian harddisknya itu untuk sistem apa, pakai harddisk biasa. Cuman kalau kapasitasnya gede gak apa-apa, cuman kalau sedikit itu lemot. Yang terbaru itu pakai SSD yang bikin biar gak lemot. Nah, oke, selanjutnya di sini ada beberapa tips agar mempercepat kinerja laptop. Nah, ini perbesar kapasitas RAM, tentu saja ya ini tadi menjadi pengaruh juga untuk kinerja. Kemudian hapus file-file sementara, sudah saya contohkan di Windows Run tadi. Kemudian hapus file-file sementara sama pada resistor bin. Nah, ini penting di resistor bin sini. Nah, ini juga hapus, klik kanan hapus. Kalau udah dihapus, hapus permanen, ini nggak bisa dibalikin lagi. Kemudian uninstall program yang tidak penting. Nah, tentu saja tadi udah ini ya di penyebabnya. Kemudian minimalkan program yang berjalan pada startup. Oke, nah berjalan pada startup yang tadi ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa menginstal antivirus. Nah, dalam menginstal antivirus ini juga kita harus lihat, jangan semua antivirus kita install, pilih salah satu yang menurut kalian terpercayai, yang menurut kalian penting. Misalkan Semadap bisa, cuman jangan diinstal semua. Semadap, terus nanti pakai Avira, nanti pakai AVG, Avast. Nah, itu yang bikin lemot juga. Jadi pilih salah satu di antara antivirus yang ada yang menurut kalian bagus. Oke, selanjutnya custom virtual memory. Nah, virtual memory itu apa ya? Itu RAM ya. Nah, bisa virtual memory atau memori virtual bisa ya. Atau disebut juga RAM juga bisa. Kemudian untuk meminimalisir pengguna efek visual, caranya gimana pengguna efek visual? Ini biasanya biar gak ada animasi-animasi seperti ini nih. Biasanya di Windows 10 ada iklan, kemudian ini namanya apa nih, pencarian yang seperti ini nih. Nah, Cortana ini. Nah, kita bisa cara menguranginya, efek-efek kayak gini kita hilangin. Jadi kita lihat misalkan kita nah di sini ya. Nah, ini kayak gini nih kita nonaktifkan karena
background misalkan, kita harus nonaktifkan biar tidak lemot. Karena kalau kita aktifkan pasti bakalan lemot, makanya saya juga di sini Cortana juga nggak saya aktifkan. Oke, untuk misalkan ada biasanya Windows 10 itu banyak itu ada Xbox. Nah ini perlu yang nggak perlu kita buang aja, bisa di uninstall. Ya, ada game gitu, kita nggak perlu. Benernya hal yang nggak perlu Windows 10 sekarang sekalinya update banyak. Nah, kayak gini misalkan nih, kita nggak perlu, nggak usah diinstal karena bikin lemot. Kemudian yang ke-8 kita gunakan disk cleanup. Disk cleanup ini kita bisa di disk cleanup. Nah ini ketik disk cleanup aja, ini untuk membersihkan. Saya sering pakai ini ya, mesti dalam seminggu sekali atau 3 hari sekali pasti saya pakai kayak gini, atau kalau bisa ya tiap hari nggak masalah, pagi atau mau matiin komputer baru dibersihkan dulu agar nggak lemot besok lagi kalau buka, itu bisa. Kemudian yang ke-9 yaitu gunakan disk defrag ya, tadi seperti yang disebutkan di atas tadi nomor 5 bersama ya. Ini solusinya. Kemudian yang ke-10 hapus gadget yang tidak penting pada desktop. Nah gitu, ini nggak penting nih, seperti ini misalkan nih, di desktop ini nggak penting nih, di halaman awal nih ini tuh nggak penting. Nah, kita hapus, kita delete. Oke, kita klik, kita delete. Nah, jadi jangan terlalu banyak tampilan-tampilan jalan kayak gini nih, ini sampai bawah ini. Nah, kita ambil yang penting-penting aja shortcutnya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Untuk tips selanjutnya nanti kita akan menghapus secara cepat, gimana caranya mempercepat kinerja biar lebih cepat lagi, dengan beberapa hal yang ada di Windows 10 yang perlu kita matikan, biar nggak terlalu berat. Karena kadang laptop kita spesifiknya udah rendah, ditambah update-nya di belakang background, ketika kita connect dia update, cuman dia nggak konfirmasi ke kita Windows 10 ini. Nah itu yang perlu kita tahu di situ juga ketika update. Jadi biar update-nya tanya dulu apakah mau diupdate gitu kan. Iya, jika iya berarti ngupdate. Yang mau diupdate apa aja, update manual gitu. Oke, mungkin itu saja saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.